Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari, rabbi a'udzu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' Al-Ikhlas Perumdam, Sukabumi, Bandar Lampung, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan sehat. Meskipun mungkin ada yang sedikit sakit kepala, ya, yang dicirikan dengan memegang kepalanya, ya. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, ya. Satu di antaranya adalah Bapak Harsono, ya. Mudah-mudahan Allah cepat memberikan kesembuhan. Amin. Untuk itu mari kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, dengan barakah surat Al-Fatihah, berilah kesembuhan kepada seluruh kaum muslimin yang sakit, khususnya adalah Bapak Harsono. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memperjuangkan Islam dan beliau merasa selalu memikirkan kita, memikirkan umatnya. Harisun alaikum, harisun alaikum. Dia, Rasulullah itu ingin sekali, sangat ingin. Haris itu artinya keinginan yang sangat tinggi, Pak. Itu namanya haris. Harisun alaikum. Rasulullah itu ingin sekali supaya kita itu selamat dari api neraka. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah itu sangat lembut, sangat penyantun kepada orang-orang yang beriman. Ya, itu ada dalam surat At-Taubah terakhir, ya. Laqad jaa'a a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, surat At-Taubah terakhir. Ya, surat 9. Nah, apalagi di bulan-bulan kemarin atau bulan ini masih banyak saudara-saudara kita yang memperingati Maulid, ya. Mudah-mudahan mereka yang memperingati Maulid semakin diberikan Allah petunjuk dan hidayah, sehingga bukan hanya sekedar peringatan Maulid tetapi membawa perubahan-perubahan yang signifikan terhadap ibadah mereka dan akhlak-akhlak mereka. Amin ya rabbal alamin.
Para bapak dan ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan melanjutkan pembahasan beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang mencintai para sahabat, ya. Dimana pada saat kira-kira 2 bulan yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana persahabatan para sahabat ini luar biasa antara Muhajirin dan Ansor, yaitu sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu Muhajirin dan Ansor, yang terukir di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10, ya. Di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini yang sudah kita pelajari 2 bulan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang penetapan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini dalam kitab Matan Aqidah Thahawiyah disebutkan matan ke-105, ya. Jadi pelajaran ke-105, ya, pelajaran ke-105 yang bunyinya sebagai berikut. Wa nusbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Demikianlah bunyi pelajarannya, yang diterjemahkan wa nusbitul khilafah. Kami di sini berarti seluruh ulama ahlu sunnah yang diwakili oleh Imam Thahawi. Kami menetapkan, wa nusbitu, ya, berasal dari kata sabat itu menetapkan. Wa nusbitu, kami menetapkan al khilafah, yaitu kekhalifahan ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah meninggal. Kami seluruh ulama ahlu sunnah menetapkan awalan li Abi Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa khalifah pertama setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah, sebagai sikap, ya, sebagai pengejawantahan, sebagai sikap mengutamakan dan mendahulukannya dari semua umat ini. Jadi Abu Bakar, jadi kita kaum muslimin ahlu sunnah sebagai sikap mengutamakan, ya, mengutamakan dan mendahulukan, tafdilan wa takdiman. Tafdilan jadi mengutamakan, takdiman mendahulukan, ala jamil ummah, dari semua umat. Jadi dari seluruh umat manusia selain Rasulullah SAW, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling sempurna setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu meskipun sempurna, beliau manusia biasa, ya, tidak maksum, ya, tidak maksum, tidak bersih dan bebas dari dosa, tidak, ya. Keterangannya begini para jamaah sekalian, sarah atau penjelasannya begini. Ahlus Sunnah berbeda pendapat tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Apakah ia ditetapkan oleh dalil atau pilihan? Jadi di kalangan Ahlus Sunnah itu perbedaannya hanya
teknisnya beda Pak. Kalau soal Abu Bakarnya itu udah harga mati Pak. Kalau soal Abu Bakar As-Siddiq itu sudah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Yang berbeda di kalangan ahlu sunnah, yang berbeda hanya teknisnya saja. Apakah ditetapkan oleh dalil, maksudnya ditunjuk, ya kamu, ya apakah ditetapkan oleh dalil ataukah pilihan? Pilihan itu maksudnya rapat, musyawarah gitu ya. Di situ saja perbedaannya. Al-Hasan Al-Basri dan beberapa ulama hadis berpendapat bahwa ia ditetapkan melalui dalil yang samar dan isyarat. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan beberapa ulama hadis menyatakan bahwa Abu Bakar ditetapkan dengan dalil, ya, tetapi dalil yang samar, ya, dan isyarat. Jadi artinya dalilnya itu tidak vulgar gitu loh, tidak misalnya begini, "Hei Abu Bakar, nanti kalau aku mati kamu ya gantinya sebagai khalifah," nggak begitu nggak? Ya kalau begitu kan berarti vulgar kan, jelas. Jadi dalilnya itu samar, ya. Jadi dalilnya itu berupa isyarat. Dan di antara mereka ada yang berpendapat dengan dalil yang jelas. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa ditunjuk dengan dalil mengatakan, oh tidak samar, dalilnya jelas. Ada yang begitu, ya. Jadi Al-Hasan Al-Basri dengan beberapa ulama ahli hadis menyatakan dengan dalil, dengan isyarat, dalilnya samar. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak samar, jelas, gitu, ya. Nah ini yang pendapat yang pertama. Nah kemudian sebagian ulama yang lain yaitu ulama hadis, ya, dan ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah sebuah faham atau sebuah sekte yang mendahulukan akal Pak. Akal di atas wahyu. Dan ini berbahaya sekali Pak, sangat berbahaya. Akal tidak boleh di atas wahyu, tidak boleh. Wahyu harusnya di atas, ya. Nah Mu'tazilah dan sebagian ulama hadis menyatakan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah adalah karena rapat pemilihan, ya, pemilihan. Hanya waktu itu tidak pakai KPU, ya, tidak pakai KPU. Nah sekarang bagaimana dalil-dalil yang berpendapat bahwa Abu Bakar ditunjuk dengan dalil atau dengan nas, ya? Mana dalilnya, mana keterangannya bahwa Abu Bakar As-Siddiq diangkat dengan dalil? Mana dalilnya? Nah ini yang pertama Pak, ya, yang pertama. Di antara dalil-dalil yang dipegang oleh pihak ini, ya, pihak yang berpendapat bahwa Abu Bakar ditunjuk oleh dalil, meskipun dalilnya samar, meskipun ada sebagian yang mengatakan dalilnya jelas. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Jadi ini hadisnya nggak main-main Pak. Hadisnya rawahul Bukhari. Nah kalau sudah rawahul Bukhari, kita semuanya sepakat ulama ahlu sunnah itu adalah hadis yang paling sahih, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jubair bin Mut'im, ya, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atatim ra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tarji'a ilaihi qalat ara'aita in ji'tu falam ajidka ka'annaha turidul maut qala illam tajidini fa'ti Abu Bakar." Ya. Jadi suatu saat ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya, seorang ibu-ibu, seorang perempuan datang kepada Nabi ingin menanyakan sesuatu, ya. Nah kemudian mungkin karena Rasulullah sibuk, mungkin karena Rasulullah kurang sehat, jadi akhirnya si ibu itu suruh pergi. Kamu pulang dulu lah, kamu pulang dulu, nanti kesini lagi. Kamu pulang dulu, nanti kesini lagi. Apa jawab ibu-ibu? Atau apa jawab ibu itu? Ibu itu bertanya begini, "Ya Rasulullah, iya kalau saya kesini lagi ketemu sampean. Kalau saya nggak ketemu sampean," kata si ibu itu. Maka Rasulullah menjawab, "Ya kalau nggak ketemu saya, ya Abu Bakar lah. Kalau nggak ketemu saya, ya Abu Bakar." Nah di situ adalah sebuah isyarat bahwa Abu Bakar adalah estafet kedua atau estafet berikutnya setelah Rasulullah wafat. Di sini malah dikatakan ka'annaha turidul maut, ya. Jadi ketika si
ketika si ibu itu bertanya, "Ya Rasulullah, iya kalau saya ketemu sampean, kalau saya nggak ketemu." Nah, kalimat "kalau saya nggak ketemu", ya, kalimat "kalau saya nggak ketemu" ini di sini seolah-olah dia membayangkan Rasulullah sudah wafat, ya. Jadi si ibu itu mengatakan, "Ya kalau saya ketemu sama sampean, kalau saya nggak ketemu gimana?" Maka Rasulullah langsung menyatakan, "Ya kepada Abu Bakar lah, ya. Kalau Anda nanti ke sini lagi nggak ketemu saya, ya ke Abu Bakar." Nah ini hadis yang pertama, Pak, ya. Ini hadis yang pertama yang dijadikan dalil bahwa Rasulullah menunjuk sebagai Abu Bakar sebagai ya pengganti. Kalau saya tidak ada, misalnya saya mau menjawab pertanyaan Anda, kemudian saya keburu dipanggil Allah, ya kamu tanya sama Abu Bakar. Ini hadis yang pertama, ya. Seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memerintahkannya agar kembali nanti. Dia bertanya, "Bagaimana bila aku datang lagi dan tidak mendapatkan Anda?" Sepertinya maksudnya adalah kematian. Beliau menjawab, "Bila kamu tidak mendapatiku, maka datanglah kepada Abu Bakar." Ini hadis yang pertama atau dalil yang pertama. Dalil yang kedua, para jamaah sekalian, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh ashab as-sunan. Ashab as-sunan ini penulis kitab hadis yang namanya sunan, ya. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Hakim dan lain-lain. Ya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashab as-sunan, ya, beliau bersabda, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Ya. Iqtadu, teladanilah. Ini sebenarnya kalau menurut saya ini bukan samar lagi, Pak. Gamblang. Coba lihat. Iqtadu, teladanilah oleh kalian, ya. Billadzaini min ba'di, dua orang sesudahku. Billadzaini min ba'di, dua orang sesudahku. Ini gamblang sekali, bukan samar, bukan, ya. Abi Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar, ya. Jadi inilah makanya ada sebagian ulama mengatakan, oh dalilnya enggak samar, enggak, clear, jelas, nyata, ya. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, teladanilah, contohlah, tirulah dua orang setelahku, ya, dua orang sesudahku. Siapa dua orang sesudahku? Enggak menyebutkan Muawiyah, enggak menyebutkan Ali, enggak menyebutkan Abu Ubaidah ibn Jarrah dan lain-lain. Yang disebutkan hanya dua, Abi Bakar wa Umar, ya, Abu Bakar dan Umar, ya. Jadi inilah dalil yang kedua, hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya nomor 3662 dan beliau menghasankannya. Jadi hadisnya hasan. Kemudian juga Ibnu Majah hadis nomor 97, Imam Ahmad hadis nomor 382 dan Al-Hakim. Dan beliau Al-Hakim mensahihkannya dan Az-Zahabi menyetujuinya. Jadi Al-Hakim mensahihkannya dan Imam Az-Zahabi menyetujuinya, ya, menyetujui. Ini hadis yang kedua dari Hudzaifah bin Yaman. Kita disuruh meneladani dua orang setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis yang ketiga, hadis didahulukannya Abu Bakar untuk menjadi imam dalam sholat. Hadis ini masyhur dan dikenal, ya. Jadi hadis ini sangat terkenal, masyhur, ya, sangat ya hampir semua orang tahu lah. Jadi ketika Rasulullah sakit tidak bisa jalan ke masjid, maka Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Ya, hai Abu Bakar, imamilah manusia, ya, imamilah jamaah, itu maksudnya.
Nabi bersabda, "Muru Aba Bakar fayusalli binnas." Fal yusalli binnas. Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang sholat. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, hadis dari Aisyah. Jadi sudah ada Bukhari Muslim, kita sudah tenang. Ya, sudah paten. Kalau sudah Bukhari Muslim sudah paten. Ya, apalagi ditambah Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Ya, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, bahwa ketika Rasulullah sakit, maka Rasulullah menyuruh Abu Bakar. Ya, kenapa tidak yang lain? Ya memang Abu Bakar yang memang kelasnya kelas di bawah Nabi persis. Ya, maka suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam para jamaah. Ya, muru Abu Bakrin fal yusalli binnas. Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang sholat. Ya, jadi dalam sholat imamnya adalah Abu Bakar. Kemudian dalam keteladanan Rasulullah menunjuk Abu Bakar dan Umar. Kemudian ketika ada seorang ibu yang bertanya kemudian mau kembali lagi, bagaimana kalau nggak ketemu Rasulullah? Maka Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu sudah ada gambaran-gambaran bahwa dia adalah pengganti Rasulullah, ya, walaupun tidak secara terang-terangan berbicara khalifah, tidak, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelumnya saya beri komentar dulu. Padahal sebagian orang mengusulkan beberapa kali kepada Nabi SAW agar menunjuk selain Abu Bakar. Jadi ada orang-orang tertentu yang istilahnya apa ya, semacam saran lah, ya Rasulullah tunjuk yang lain sih, masa Abu Bakar lagi, masa Abu Bakar lagi, yang lain kan bisa jadi imam. Jadi ada semacam apa ya, semacam protes halus ya. Padahal sebagian orang mengusulkan beberapa kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menunjuk selain Abu Bakar, tetapi akhirnya Abu Bakar lah yang menjadi imam mereka selama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Jadi selama Nabi sakit, yang jadi imam adalah Abu Bakar. Ya. Kemudian yang keempat ini yang terakhir, Pak. Jadi ini dalil-dalil yang mengatakan bahwa diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah melalui dalil baik secara samar maupun secara isyarat maupun dalilnya secara nyata. Ini yang keempat. Yang keempat adalah mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diketahui atau sebagaimana dipahami para jamaah sekalian, kita semua bisa mimpi, ya, kita semua bisa mimpi. Tetapi para ulama menerangkan kalau mimpi pada diri kita itu ada 3 macam. Ini kita nyimpang dulu sebentar, Pak, ya, nyimpang sedikit. Mimpi pada diri kita itu ada 3 macam. Pertama, mimpi yang bagus, yang baik, yang menyenangkan. Nah, kalau mimpinya baik, maka itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Pak Zul mimpi umroh, nah itu baik, itu dari Allah. Atau misalnya Pak Narto mimpi haji lagi, itu bagus, itu dari Allah, ya. Maka ketika kita bangun, kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, yang kedua, mimpi yang menyakitkan, mimpi yang menakutkan, yang menyeramkan dan sedih, ya. Maka apabila kita mimpi yang menyedihkan, maka kita bangun, Pak, kemudian meludah ke kiri 3 kali, meludah 3 kali, kemudian berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita merubah posisi tidur. Posisi tidurnya dirubah. Kalau tadinya menghadap ke sini, coba menghadap ke sana. Kalau tadinya miring ke sana, coba miring ke sini. Posisi tidurnya dirubah. Itu petunjuk-petunjuk dari syariat, ya. Dan mimpi yang buruk ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Nggak boleh. Mimpi buruk ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun, ya. Sebab dikhawatirkan, itu nanti dikhawatirkan ditakwil. Kalau sudah ditakwil, takut jadi kenyataan, ya, takut jadi kenyataan.
Nah, sedangkan mimpi yang baik tadi, yang misalnya Pak Zul mimpi umroh, Pak Narto mimpi haji lagi, itu boleh diceritakan kepada orang-orang yang soleh. Boleh, Pak. Misalnya Pak Narto mimpi haji lagi, boleh diceritakan kepada orang-orang yang berilmu, orang yang soleh, ya. Misalnya datang ke Ustadz Agus, Ustadz Agus, saya semalam mimpi haji lagi. Nah, nanti akan dilakukan takwil, ya, dan takwil mimpi itu insya Allah kemungkinan bisa terjadi. Nah, kemudian ada mimpi jenis yang ketiga. Mimpi jenis yang ketiga itu adalah mimpi yang maksudnya gini, tidak menyenangkan dan juga tidak menyedihkan tuh. Biasa aja, slow. Misalnya mimpi makan, ya, mimpi misalnya pakai baju. Nah, itu kan biasa saja kan, mimpi pakai baju, mimpi makan, ya, yang itu adalah termasuk mimpi yang hanya sekedar sekedar naik yang di bawah sadar naik sedikit, ya. Nah, itu 3 macam mimpi. Nah, itu mimpi pada kita manusia. Tapi kalau mimpi itu pada nabi, maka mimpi itu nilainya sederajat dengan wahyu. Ya, wahyu, ya, sederajat dengan wahyu. Contohnya Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Itu wahyu itu, Pak, perintah. Ya, perintah. Demikian juga Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini Rasulullah mimpi. Baina ana naimun ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalwun fanaza'tu minha masyaallah. Thumma akhadha ibnu Abi Quhafa fanaza'a minha dhanuban aw dhanubaini wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfiru lahu. Thumma istahalat ghurban fa akhadha Ibnul Khattab falam ara abqariyan minan nas yafri fariyah hatta doroban nasu bi'aton. Artinya, ketika sedang tidur, ini Rasulullah yang bersabda, Pak, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sedang tidur, aku bermimpi melihat diriku berada di sebuah sumur, ya. Rasulullah bermimpi di dekat sumur, ya. Bukan kecemplung sumur, bukan, di dekat sumur, ya. Di atasnya ada timba. Di atas sumur itu ada timba. Aku menimba darinya sebagaimana yang dikehendaki Allah, ya. Jadi Rasulullah nimba banyak benar. Masya Allah, di situ kalimatnya Masya Allah. Jadi Rasulullah nimba, ya, Masya Allah, ya, banyak. Kemudian Ibnu Abi Quhafah. Siapa Ibnu Abi Quhafah? Ibnu Abi Quhafah itu adalah Abu Bakar, ya. Jadi Ibnu Abi Quhafah itu Abu Bakar mengambilnya dan dia menimba 1 atau 2 kali, ya. Kemudian nama lain dari Abu Bakar adalah Ibnu Abu Quhafah. Mengambil timba, Pak, ya, timba, dan dia menimba 1 atau 2 kali. Jadi tadi kan yang pertama menimba Rasulullah, ya, dengan air Masya Allah banyak. Nah, kemudian Abu Bakar nimba juga, nimba. Nah, ini kan menunjukkan urut-urutannya, Pak, ya, habis Rasulullah, Abu Bakar. Dan di dalam penimbaannya ada kelemahan, Allah mengampuninya, ya. Jadi dalam Rasulullah mengatakan ketika Abu Bakar nimba, ya, ada kelemahan, ya, ada kelemahan dan Allah mengampuninya. Artinya kekurangan Abu Bakar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, lalu kemudian timba itu berubah menjadi timba yang besar, ya. Timbanya tahu-tahu ganti gede, Pak. Timbanya gede. Lalu Ibnul Khattab, yaitu Ibnul Khattab Umar mengambilnya. Aku tidak melihat orang cerdas di antara manusia melakukan apa yang ia lakukan hingga manusia menderumkan unta-unta mereka di sekitarnya karena berkecukupan. Ya, jadi
mimpi Rasulullah ini seperti yang saya katakan tadi, mimpi Rasulullah itu tidak sama dengan mimpi kita, tidak sama. Mimpi Rasulullah itu juga merupakan petunjuk Allah, merupakan wahyu, di mana di dalam mimpi itu urut-urutan orangnya pertama Rasulullah, ya. Urutan kedua Abu Bakar, urutan ketiga Umar. Di sini dikatakan bahwa Umar itu timbanya besar, Pak. Karena memang wilayah kekhalifahan Umar itu luas sekali, Pak, luas sekali. Sampai ke Eropa Selatan, sampai ke Andalusia, sampai ke Afrika Utara, sampai ke Asia Barat, ya, Asia Barat atau Asia Selatan. Jadi wilayah kekuasaan Umar itu tiga benua, ya, beda dengan wilayah kekuasaan Abu Bakar, ya. Wilayah kekuasaan Abu Bakar itu tidak seluas Umar, tidak. Nah, makanya di situ digambarkan timbanya Umar itu gede timbanya, ya. Dan dalam mimpi ini Rasulullah memberikan gelar bahwa Umar itu termasuk orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas, sehingga Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat orang cerdas di antara manusia melakukan apa yang dia lakukan. Ya, dia di sini maksudnya Umar, ya. Artinya di antara manusia yang banyak, ya, Umarlah yang paling cerdas setelah Abu Bakar, ya. Umarlah yang paling cerdas, hingga manusia menderumkan unta-unta mereka di sekitarnya sampai unta-untanya itu kenyang. Jadi jangankan manusia, ya, onta sendiri sampai kecukupan, tidak kekurangan tanaman, tidak kekurangan daun-daunan, tidak kekurangan rumput, sampai unta itu menderum, ya. Menderum itu artinya apa ya, Pak, ya? Menderum itu istirahat gitu loh. Apa sih, santai lah gitu, ya. Kalau lapar kan kelayapan ke sana kemari nyari rumput kan, seperti kita punya sapi lah, ya. Kita punya sapi kan, kalau lapar dia kan jalan sana. Tapi kalau udah kenyang kan, nah gitu. Itu menderum, ya. Hingga manusia menderumkan unta-unta mereka di sekitarnya karena berkecukupan. Nah, itulah Bapak-bapak sekalian, ini hadis yang keempat, yaitu mimpi Rasulullah, di mana dalam mimpi itu Rasulullah dekat dengan sumur, kemudian ada timba, kemudian Rasulullah nimba air sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Kemudian datang Abu Bakar juga nimba, sekali dua kali nimba, dan di dalam penimbaannya ada kelemahan, kemudian diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahu-tahu timbanya gede, kemudian Umar menimba, ya, Umar menimba. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat orang cerdas di antara manusia melakukan apa yang dia lakukan hingga manusia menderumkan untanya. Artinya apa? Artinya selama pemerintahan Umar itu, Masya Allah, makmur sekali, ya. Masyarakatnya itu makmur, ya. Istilahnya tidak ada yang pengemis jalanan di ya, kalau zaman dulu nggak ada lampu merah, Pak, ya, nggak ada lampu merah, pokoknya makmur lah, ya. Nah, itulah Bapak-bapak sekalian empat dalil bagi yang ulama-ulama yang berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar itu ditunjuk dengan dalil, walaupun dalilnya samar, ya. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa pengangkatan Umar itu melalui pemilihan itu rapat, ya. Pihak yang berkata Nabi tidak menunjuk Abu Bakar, ya. Jadi golongan yang kedua, ini semuanya ahlu sunnah, Pak, ya, semuanya ahlu sunnah. Pihak yang berkata bahwa Nabi tidak menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari bapaknya, yaitu Umar, beliau berkata. Nah, ini hadis ataupun dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak menunjuk. Rasulullah tidak menunjuk, ya. In astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairum minni, yakni Abu Bakar. Wa in la astakhlif falam yastakhlif man huwa khairum minni, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar berkata, bila aku menunjuk penerusku, oh ya, perlu saya sampaikan dulu kepada bapak-bapak, ya. Menurut keterangan salah seorang kiai namanya Gus Baha, dia mengatakan bahwa Umar itu nggak mau nunjuk penggantinya. Jadi sehingga pada protes, ya,
ada yang nyuruh anaknya supaya bilang sama bapaknya, kamu bilang sama abi kamu, supaya nunjuk penggantinya gitu loh. Nanti kalau aku mati, kamu ya ganti saya. Nanti kalau aku mati, kamu ya suruh nunjuk gitu. Nah, Umar nggak mau. Umar tidak mau nunjuk penggantinya. Nah, ini hadisnya. Bila aku menunjuk penerusku, ya, bila aku menunjuk, Arif, nanti kamu gantikan saya, Arif ya. Bila aku menunjuk penerusku, maka orang yang lebih baik dariku telah melakukannya. Maksudnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sebelum meninggal menunjuk Umar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat menunjuk. Siapa yang ditunjuk? Umar. Ya. Bila aku menunjuk penerusku, maka orang yang lebih baik dariku telah melakukannya. Ya. Dan bila aku tidak menunjuk penerusku, jika aku tidak menunjuk, pokoknya terserah. Bagaimana saja, kalau bahasa Sundanya kumahang kewae, ya, kumahang kewae itu artinya udahlah bagaimana nanti aja lah, gitu ya. Dan bila aku tidak menunjuk penerusku, maka orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah SAW, tidak melakukannya. Ya, jadi menurut Umar, Abu Bakar tidak menunjuk. Ya, jadi menurut Umar, Abu Bakar tidak menunjuk penggantinya. Maka Umar juga mengatakan, aku juga nggak mau nunjuk-nunjuk. Udah, bagaimana saja nanti jadinya. Gitu. Aku mati ya mati, biar nanti muncul sendiri penggantinya. Ya, ternyata penggantinya kan Utsman bin Affan. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa Abu Bakar tidak ditunjuk, ya, tidak ditunjuk. Juga dengan apa yang diriwayatkan secara sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau ditanya. Jadi Aisyah pernah ditanya, Pak. Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang, amman kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhlifan lawistakhlafah. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk penerus, siapa orang tersebut? Nah, ini kan berandai-andai, Pak, ya. Ini berandai-andai. Seandainya Rasulullah SAW menunjuk penerus, ya, siapa orang tersebut? Jadi ada seseorang tanya kepada istri Nabi, ya, wahai Aisyah, seumpama seandainya Rasulullah menunjuk. Nah, kalau di sini kalimatnya seumpama atau seandainya berarti memang Rasulullah nggak nunjuk, ya. Seandainya Rasulullah SAW menunjuk penerus, siapa orang tersebut? Maka Aisyah menjawab, Abu Bakar, yaitu Abu Bakar. Faqila laha, kemudian ditanya lagi, summa min ba'di Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar siapa? Seandainya Rasulullah tunjuk, siapa setelah Abu Bakar? Qalat Umar. Maka Aisyah menjawab Umar, ya, Umar. Qila laha min ba'di Umar, kemudian setelah Umar siapa? Ya, Abu Bakar, Umar. Setelah Umar siapa? Qalat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, jadi setelah Umar, orang berikutnya adalah menurut jawaban Aisyah. Ini kan jawaban Aisyah, Pak, ya, istri Nabi adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini siapa, Pak? Ini panglima perang. Ya, panglima perang di zaman Umar, ya. Sebelumnya panglima perangnya itu Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid. Kemudian Umar berinisiatif reshuffle, ya. Reshuffle-nya bukan karena korupsi, bukan karena nggak cakap mimpin perang, bukan. Reshuffle-nya banyak hikmah. Pertama, ya, untuk menjaga keikhlasan juga, ya. Sekaligus Umar ingin ngetes, ini Khalid bin Walid ini berjuang karena Allah apa berjuang karena ingin cari nama? Nah, dites, reshuffle, ganti dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, ternyata Khalid bin Walid tetap semangat berjuang. Artinya Khalid bin Walid itu tidak melempem. Biasanya kan orang kalau udah dicopot kan melempem, enggak? Aduh, kenapa aku dicopot? Kalau gitu, udahlah, malas lah. Nah, kan biasanya kan begitu. Nah, ini enggak. Khalid bin Walid meskipun dicopot oleh Umar diganti dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tetap semangat, tetap berjuang di jalan Allah. Nah, gitu ya.
Jadi itu hikmahnya seperti itu. Nah, jadi ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, seandainya Rasulullah menunjuk, siapa yang ditunjuk?" Abu Bakar. Setelah itu siapa? Umar. Setelah itu siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, kemudian ini kesimpulan, ya, kesimpulan penutup. Yang jelas menurut Imam Tohawi, wallahu alam, ya, bahwa yang dimaksud dengan tidak mengangkat penerus adalah mengangkat dengan wasiat tertulis. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata Rasulullah tidak menunjuk, maksudnya tidak menunjuk secara hitam di atas putih ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan bahwa nanti kalau aku wafat yang menggantikan aku adalah Abu Bakar. Maksudnya begitu. Ya, jadi maksudnya yang dimaksud dengan Rasulullah tidak menunjuk itu maksudnya tidak menunjuk dengan bentuk wasiat. Ya. Wasiat tertulis. Seandainya Nabi SAW menulis wasiat, niscaya beliau menuliskannya untuk Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Seandainya Rasulullah ingin nulis, bahkan Nabi hendak menulisnya, tetapi membatalkannya. Ya, jadi ini betul-betul dari langit, Pak, ya, dari langit. Sebenarnya hati kecil Rasulullah ingin menulis, Pak, ingin menulis bahwa nanti penggantinya saya adalah Abu Bakar, tetapi keinginan Rasulullah menulis dibatalkan. Ini sudah rahasia Allah, Pak, sudah rahasia Allah, dan ini hikmahnya luar biasa. Nabi SAW bersabda, Ya'ballahu wal muslimuna illa Abu Bakar. Allah dan kaum muslimin menolak. Ya, maksudnya menolak, tidak mau dengan wasiat kecuali Abu Bakar. Ini lebih kuat dari sekedar wasiat. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah secara tersirat, ya, yang samar-samar tadi tersirat, kemudian kaum muslimin menyepakatinya, itu justru lebih kuat dari sekedar wasiat. Ini menurut pensarah Aqidah Thahawiyah. Ini lebih kuat dari sekedar wasiat karena Nabi SAW telah menunjukkan kaum muslimin kepada pengangkatan Abu Bakar, mengarahkan mereka dengan berbagai petunjuk melalui sabda dan perbuatan beliau, ya, dari hadis-hadis tadi, Pak, ya, dari hadis-hadis yang 1, 2, 3, 4. Itu kan secara tidak langsung hadis yang pertama, kedua sampai keempat itu kan secara tidak langsung mengarahkan mengabarkan kekhalifahan As-Siddiq dengan menampakkan kerelaan, memuji dan berniat kuat untuk menulis wasiat itu. Artinya Rasulullah itu hampir nulis, Pak, di saat mau meninggal itu hampir menulis, tapi nggak jadi. Ya, nah, kenapa Rasulullah hampir menulis? Itu kan menunjukkan sesuatu yang kuat. Kemudian Nabi mengetahui bahwa kaum muslimin bersepakat di atasnya, maka beliau membatalkan keinginan untuk menulis wasiat karena kaum muslimin telah sepakat. Ya. Nah, para jamaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Biar ada waktu untuk tanya jawab. Ya, sebenarnya masih ada satu lagi yang ingin disampaikan, tapi cukuplah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tanyanya jangan yang susah-susah, ya. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nurul Huda. Ya. Sedikit agak melebar, Pak Haji, yang mau saya tanyakan. Pak Nurdin. Sedikit melebar. Kalau mengenai Khalifah Abu Bakar dan Umar, tidak ada keraguan, tidak ada kapasitas beliau itu. Yang menjadi pertanyaan saya tentang dua Amirul Mukminin terakhir, karena kaitan dengan materi beliau. Menurut sejarah, materi kedua yang sangat bagus. Jadi yang dua terakhir? Iya, materi terakhir. Nah, dan saya coba cari di literatur, tidak ada yang memaafkan saya. Iya. Jadi kaitan penunjukan kedua Amirul Mukminin terakhir ini, ya, dengan akhirnya ujungnya masa
tujuannya yang Ya. bersejarah Iya, iya. dari dalam menyaksikan langsung Ya. yang menurut saya sangat tragis. Ya, ya, ya. Betapa teganya mereka karena yang dibunuh adalah musuh. Ya, ya. Itu Pak Nurdin. Ya. Itu ya. Ya, ya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, sebenarnya ini kan nanti pembahasan berseri ya. Jadi Abu Bakar dulu, kemudian setelah itu nanti Umar, kemudian nanti setelah itu Utsman, kemudian setelah itu Ali ya. Jadi artinya kalau saya katakan saya belum bisa menjawab sekarang ya, karena memang kajian saya hanya baru sampai Abu Bakar pada sore hari ini. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh beliau bahwa kalau Abu Bakar dan Umar tadi dikatakan tidak ada masalah. Nah, itu menurut ahlu sunnah tidak ada masalah. Tapi bagi orang Syiah, ada masalah besar, ya. Dan justru dari masa Abu Bakar itulah orang-orang Syiah itu menganggap bahwa naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik, Abu Bakar orang Syiah itu menganggap bahwa Abu Bakar telah menyerobot kekuasaan. Seharusnya yang ditunjuk oleh Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian diserobot oleh Abu Bakar. Nah, ini versi Syiah dan kita tidak boleh percaya. Karena orang-orang Syiah itu sudah terbiasa membuat hadis palsu. Ya, mereka membuat hadis palsu itu mereka tidak berdosa ya. Karena menganggap kita ini ahlu sunnah itu menurut versi Syiah adalah orang-orang yang kafir ya. Nah, oleh karena itulah maka tadi dikatakan bahwa untuk Abu Bakar dan Umar tidak ada masalah, oke, itu kan menurut kita ya. Yang jelas di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar itu belum banyak intrik-intrik politik ya, belum banyak intrik-intrik politik dan belum berkembang sempalan-sempalan ahlu sunnah. Jadi akidah ahlu sunnah di masa Abu Bakar dan Umar masih murni terjaga, terpelihara dengan baik. Tapi mulai dari khalifah yang ketiga yaitu Utsman dan kemudian Ali, itu mulailah orang-orang Khawarij tumbuh Pak, orang Khawarij. Kemudian orang-orang Syiah juga tumbuh ya, dan terjadilah berbagai macam fitnah macam-macam. Akhirnya terjadilah perang saudara sesama umat Islam. Nah, di situ. Nah, itu makanya untuk memahaminya seperti itu kita harus sadar bahwa di balik itu semua, pertama itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus kita yakini ya, itu kehendak Allah, itu adalah masyiah Allah, takdir Allah. Itu kita yakini dulu, Pak. Kita yakin bahwa itu takdir Allah, bahwa sesama kaum muslimin berperang, ya. Nah, kemudian yang kedua, di balik itu semua ada pengaruh yang sangat kuat dari orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah ya. Bahkan Umar bin Khattab sendiri matinya dibunuh ketika sholat ya. Umar bin Khattab sendiri matinya dibunuh ketika sholat, yaitu ditujah oleh seorang Syiah yang bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi meninggalnya Sayyidina Umar ketika sholat itu ditikam oleh seorang Syiah yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dan kuburan atau makam Abu Lu'lu'ah itu dijadikan sebagai tempat suci yang diziarahi oleh orang-orang Syiah ya. Karena ini disebut pahlawan itu ya. Jadi mereka itu gembira sekali dengan terbunuhnya Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itulah maka untuk yang selanjutnya belum bisa saya jawab. Ini hanya sekedar saya membenarkan pertanyaan beliau, bahwa ketika zaman Abu Bakar dan Umar itu ahlu sunnah sangat kompak. Ahlu sunnah sangat kompak, sangat kuat. Nah, mulai sempalan-sempalan itu mulai tumbuh yaitu di zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, sehingga menjadi Khawarij, menjadi Syiah dan lain-lain ya. Sementara itu dulu. Saya memang belum bisa memuaskan pada sore hari ini. Ya, yang lain barangkali ada. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kalau nggak ingin bertanya jangan dipaksa. Ya, ya. Yang lain, silakan Pak. Haji Kamirun.
Belum ya? Tuh Haji Kamerun. Tolong Pak diantarkan Pak. Masih lama kan waktunya? Anu Pak, maskernya Pak turunin Pak maskernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan baik secara tersirat sama maupun nyata. Tadi Pak Mungkin sudah memberikan beberapa contoh. Cuma ada yang kedua yang saya berkata, yang kedua tadi hadis riwayat Zubaidah berkata atau itu ya, udah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya. Tentu yang pertama yang harus kita camkan bahwa akidahnya Rasulullah dan para sahabat itu adalah akidah Ahlus Sunnah. Itu dulu, ya. Rasulullah dan para sahabat itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah. Ya. Nah, jadi kalau Syiah itu berarti di luar akidah yang lurus. Itu dulu yang dicamkan. Maka kita tidak boleh dan tidak ada gunanya membaca artikel-artikel Syiah. Tidak ada gunanya. Nanti kita akan semakin sesat. Ya, karena bagi orang Syiah itu memalsu hadis itu nggak ada masalah, nggak dosa. Nggak dosa. Bahkan orang-orang Syiah itu menganggap bahwa Rasulullah itu atau malaikat Jibril itu keliru menurunkan wahyu. Wahyu itu seharusnya kepada Ali, bukan kepada Rasulullah. Jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah Syiah. Penyimpangannya itu terlalu banyak. Penyimpangannya dari Quran dan Sunnah. Maka kita sudah tidak bisa membuka lagi. Jadi pemahaman Syiah harus sudah ditutup begini, tutup. Udah nggak boleh dibuka-buka lagi. Kalau kemarin Bapak masih membuka artikel-artikel Syiah, maka mulai sore hari ini taubat. Jangan lagi. Sudah tidak ada gunanya. Nanti justru kita akan semakin jauh dari akidah Ahlus Sunnah. Ketika surat Ali Imran ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh ya. Surat Ali Imran ayat-ayat ya belum ayat terakhir, belum tengah-tengah lah. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri. Maksudnya pada hari kiamat ya, ada wajah yang putih berseri dan juga ada yang wajahnya hitam muram. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan siapa orang yang wajahnya putih berseri itu. Ibnu Abbas menafsirkan adalah Ahlus Sunnah. Nah, jadi jelas bahwa Ahlus Sunnah itu adalah akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Maka selain itu maka kita tidak bisa terima ya.
Nah, itu yang pertama dulu Pak. Itu yang pertama dulu harus kita pegang baik-baik. Sebab kalau tidak, kalau kita masih membuka lembaran-lembaran Syiah, maka kita nanti akan tertipu. Kenapa? Karena bagi mereka ada ilmu yang namanya taqiyah. Ya, taqiyah itu artinya berpura-pura dan diperbolehkan untuk mengarang hadis palsu. Nah, kemudian yang hadis yang kedua tadi yaitu Hudzaifah bin Yaman. Ya, hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar Umar. Teladanilah dua orang sesudahku. Ya, teladanilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu Rasulullah yang menyampaikan, kemudian yang menyampaikan kepada sahabat yang lain yaitu Hudzaifah bin Yaman. Ya. Saya kira sementara itu dulu Pak, karena waktu kita sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.